Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang luar biasa yang mengasihi kita, hingga kita boleh ada di rumah Tuhan ini untuk boleh mengikuti ibadah kita yang kedua yang boleh kita lakukan di tengah-tengah gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjung Sari. Diberkatilah kita yang boleh datang hari ini, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, terlebih sidang jemaat Tuhan yang pertama kali boleh datang beribadah di tempat ini. Biarlah kita satukan hati kita untuk boleh datang memuji memuliakan Tuhan. Hari ini, saat ini, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Untuk boleh kita masuk lebih dalam lagi memuji memuliakan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di tempat ini Tuhan menyatakan kuasanya. Setiap kita boleh percaya kepada Tuhan, maka hati kita akan dialiri oleh kuasa Roh Kudus. Kami mengundang Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Bapak hamba Tuhan, bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuh. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Yesus, Kaulah segala karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku mati. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu di hidupku. Bapak ya Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa karena pengorbanan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Karena pertolongan Tuhan kita disembuhkan, kita boleh dilawat oleh Tuhan. Pada saat ini hanya di dalam Tuhan kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Kita anggap pujian ini dalam iman. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup. Kuasa-Mu sanggup menyembuh. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah segala karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salibmu. Haleluya, ku hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mulai ibadat kita dengan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita persilahkan duduk kembali. Kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga hari ini lewat ibadah kita, hadiratnya, urapannya memenuhi seluruh kehidupan kita. Secara khusus para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tim musik, pimpin pujian, hamba secara khusus Pak Pendeta kita menyampaikan firman Tuhan. Rohnya, kuasanya lah memakai hamba-hambanya. Kami mengundang kesediaan hambanya Bapak Sintua dan Mutabalian untuk memimpin kita berdoa. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ku ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
bersatu di dalam doa. Haleluya. Segala puji dan syukur kemuliaan kami persembahkan kepadamu pada saat pagi menjelang siang ini Bapa yang baik. Atas segala kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dan ajaib dalam hidup kami, yang terus mengalir hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, di rumah doa ini Tuhan, untuk boleh Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Kita datang menaikkan pujian kepada Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaankah? Aniayakah, penderitaan? Tak satu pun. Tiada satu pun, seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita. Ketelanjangan, sakit, penyakit, penderitaan. Sebab kasih Tuhan itu sempurna adanya. Itulah yang mengikat kita sampai pada saat hari ini, untuk boleh kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini dalam iman. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabat? Kelaparankah, ketelanjangankah? Ketelanjangan, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Dari kasih-Mu Tuhan, sahabat. Aniayakah, penderitaankah? Aniayakah, penderitaan? Tak satu pun. Tiada satu pun. Seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Puji Tuhan. Haleluya.
Biarlah terus sukacita itu mengalir bagi kita. Kami undang seluruh umat Tuhan, Bapak Tuhan bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan, bersukacita lewat seluruh kehidupan kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Allah mana seperti Allahku. Katakan tidak ada. Tidak ada. Tuhan mana? Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada. Tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allah. Katakan tidak ada. Tidak ada. Tuhan mana? Tuhan Mana seperti Tuhan. Tidak ada. tidak ada. Dia benteng. Benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya pada. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panci keselamatan. Dialah Raja Yehova. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom, Sang Damai. Kita akan pujian dari awal. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Katakan tidak ada. Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada. Tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panci keselamatan. Dialah Raja Yehova. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom, Sang Allah mana? Allah mana seperti Allahku. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan mana? Tuhan mana Seperti Tuhanku. Tidak ada. tidak ada. Dia benteng Perisai, menara pembebas bagi orang yang percaya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panci keselamatan. Dialah Raja Yehova. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Shalom, Yehova Shalom, Yehova Shalom, Yehova Shalom, Sang Damai. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat buah iman kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati, bahkan melimpahkan berkatnya bagi kita. Dan memberikan persembahan yang terbaik, kita angkat pujian bagi Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sudi hadap. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sudi hadap. Ku puji, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sudi hadap. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sudi hadap. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin. haleluya, Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin, haleluya. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan Tuhan keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sudi hadap. Ku puji, ku sembah, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Warta gereja bagi kita sepanjang minggu ini, yang pertama hari Senin dan Rabu kunjungan kepada jemaat yang dikerjakan oleh Bapak hamba Tuhan. Hari Selasa di tempat ini menara doa masuk jam 19.30. Hari Kamis ibadah umum kita di tempat ini masuk jam 19.30. Hari Jumat doa pelayan di tempat ini masuk jam 19. Hari Sabtu pelayanan pemuda di tempat ini masuk jam 19 malam di tempat ini. Itulah warta gereja bagi kita sepanjang minggu ini. Kita tetap satu di dalam doa supaya kita mampu mengerjakannya, karena Roh Tuhanlah yang memampukan kita. Haleluya. Kita persiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk boleh dipenuhi oleh firman Tuhan. Hambanya Pak Pendeta kita Apar Husip membawakan firman Tuhan sekaligus mengakhiri ibadah ini. Kami undang seluruh umat Tuhan, Bapak hamba Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti yang begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Aku percaya, Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Aku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, kita boleh tetap di dalam sukacita karena Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya bagi kita sepanjang minggu ini. Amin. Tuhan boleh berkarya menuntun setiap langkah kita, memberikan kemenangan dalam setiap persoalan kita, menguatkan ketika kita boleh lemah. Karena itulah kita terus datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita hari ini berbicara bagi kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca dengan responsor ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Puji Tuhan. Saudaraku kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berbicara bagi kita hari ini, mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, untuk boleh menjalani hari-hari kita yang semakin hari semakin menantang saudara, yang semakin hari semakin sulit dan semakin mengalami kesusahan yang belum nampak kapan ujungnya, di mana akan boleh berakhirnya. Tetapi Tuhan tetap mengingatkan saudara dan saya supaya kita boleh berdiri tegap, supaya kita boleh kuat. Kuat bukan karena apa yang kita miliki, tetapi kuat karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh melihat saudara, memahami di dalam diri saya, corona yang ada di Indonesia ini akan boleh berhenti tergantung dari pertobatan kita, tergantung dari kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus tunduk kepada aturan yang ada dan terlebih juga tunduk kepada Tuhan. Apa yang boleh kita lihat di hari-hari ini saudara, wabah corona ini yang terus boleh meningkat di luar prediksi daripada orang-orang yang bisa memprediksi. Semakin hari boleh semakin meningkat dan tidak kita tahu saudara bagaimana ini akan boleh berakhir. Itu boleh bertambah sudah pasti karena kita tidak memahami tentang aturan yang ada. Kita tidak mau belajar memahami aturan yang sudah ditetapkan bagi kita sebagai masyarakat yang harus kita ikuti sesungguhnya. Saya katakan tadi, sebenarnya tergantung dari kesiapan kita. Allah tetap akan boleh membiarkan itu merajalela
kalau kita tidak memahami diri kita masing-masing. Kita tidak menyadari pertobatan kita masing-masing. Karena biasanya saudara, orang yang mengalami pertobatan di dalam Tuhan, dunia pun pasti dia akan boleh lebih memahami. Itu sudah pasti. Orang yang di dalam Tuhan pasti memiliki hikmat lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu mari kita bantu pemerintah dengan segala apa yang telah disampaikan supaya Tuhan boleh bermurah hati, turun tangan untuk boleh meredakan apa yang terjadi ini. Dan bagaimana kelanjutannya ini hanya Tuhan yang tahu. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita saudara, kuatkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, saudara yang kasih nama Tuhan, juga kuat secara fisik. Orang yang sakit pasti terganggu imannya. Orang yang sehat secara fisik pasti sangat mendukung terhadap pertumbuhan imannya. Karena itulah di hari-hari ini, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, tetap diingatkan bagi kita supaya kita boleh menjaga imun tubuh kita, kekuatan tubuh kita masing-masing. Dengan apa? Dengan makanan yang bermanfaat, yang sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan gizinya untuk boleh menambah imun tubuh kita atau memperkuat kekebalan tubuh kita. Ya. Saya katakan tadi, karena di dalam tubuh yang sehat pasti pertumbuhan iman juga akan pasti lebih sehat saudara. Tetapi tubuh yang sakit akan boleh mempengaruhi pertumbuhan iman. Itu yang dilakukan oleh banyak orang sekarang. Itu yang dianjurkan oleh para tim medis sekarang. Jaga tubuh. Makan makanan yang betul-betul memenuhi nutrisi untuk boleh menjaga kekebalan tubuh kita. Apa itu? Ada banyak saudara. Tidak obat-obatan pun. Makanan yang herbal atau sayur-sayuran, buah-buahan yang betul-betul boleh membuat kita tetap sehat, tetap kuat. Dan di dalam hal itu pun saudara yang kasih nama Tuhan, kita tetap diingatkan bahwa tubuh yang sehat, ya, jasmani yang sehat belum juga menjamin akan boleh membuat kita boleh berkemenangan, boleh tetap hidup. Karena apa? Karena di dalam hidup ini atau di dalam pribadi kita, pikiran dan hati ini juga menjadi persoalan yang harus boleh tetap kita jaga. Ada banyak orang yang sehat saudara, tiba-tiba stroke. Ya. Ada banyak orang yang sehat, sebenarnya sehat dia, tapi oleh karena tidak bisa menjaga pikiran dan hatinya, tiba-tiba gulanya naik. Yang tidak pernah sejarahnya tiba-tiba naik. Jadi sangat penting saudara yang kasih nama Tuhan, arti kuat di dalam Tuhan ini juga kuat di dalam fisik kita, kuat di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Itu yang boleh kita jaga di hari-hari ini saudara yang kasih nama Tuhan. Sambil kita melewati pertandingan kehidupan itu, sambil kita boleh mengendalikan pikiran ini dan hati ini. Karena iblis itu saudara sangat pintar, sangat cerdik mencoba mempermainkan cara berpikir kita. Iblis itu sangat lihai mempermainkan perasaan saudara. Itu fakta saudara. Sangat-sangat lihai, sangat-sangat pintar. Yang sesungguhnya tidak menjadi pikiran, bisa menjadi pikiran yang luar biasa. Yang sesungguhnya tidak perlu dibawa ke hati, menjadi galau. Itulah hebatnya strategi iblis itu saudara yang kasih nama Tuhan. Ya. Karena itulah
Di atas segalanya itu firman Tuhan mengatakan kalaupun kita sudah menjaga fisik kita dengan baik, bagaimana kita boleh mengendalikan pikiran dan hati kita hanya ketika kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Harta tidak menjamin pikiranmu tenang. Harta tidak menjamin hatimu berdamai. Justru banyak dari situ muncul riak-riak. Tetapi di dalam Tuhan, apa yang dikatakan dengan damai sejahtera itu yang menjadi bagian kita, saudara. Kalau kita boleh berkaca kepada firman Tuhan ini, kenapa Abraham bisa bertahan dalam imannya kurang lebih 25 tahun setelah janji itu disampaikan Allah kepada dia. Paulus mengatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, karena iman dia mampu melewati hari itu sekalipun dia tidak melihat titik terang dari janji Allah itu. Dia tetap bertahan. Dia tetap melangkah karena iman. Ayub, saudara kasih dalam nama Tuhan, mampu bertahan di dalam detik-detik menurut ukuran kesehatan manusia, kematian dia karena semua tubuhnya sudah mengalami kelumpuhan. Juga firman Tuhan karena iman. Demikian juga dengan Daud. Daud dengan segala persoalan yang ada di dalam hidupnya, dari istrinya, dari anaknya, ya, yang terus boleh berongrong dia mampu bertahan, dia mampu tetap layak di hadapan Tuhan karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Karena dia tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia mempergunakan kuasa Allah yang di dalam hidupnya, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ada banyak kita lihat di dalam Alkitab ini. Sehingga saudara dan saya pun di hari-hari ini, saudara, kita mampu bertahan melewati hari-hari ini semata-mata kalau kita ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hanya itu kekasih dalam nama Tuhan. Sangat sederhana, tetapi efeknya tidak seperti yang saudara pikirkan. Dampaknya jauh dari apa yang saudara logikakan. Karena itulah pekerjaan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kasih Allah itu kepada saudara dan saya luar biasa. Apapun dilakukan oleh Tuhan itu untuk saudara dan saya. Betul atau betul? Ingat tentang dia di kayu salib. Ketika Allah memilih saudara, memanggil saudara dan saya, apapun dilakukan oleh dia untuk kehidupanmu dan kehidupan saya. Itulah hebatnya Tuhan itu. Agape ulaon di Tuhan itu asal melua kamu, asal mangolu kamu, asal masakat tamu, Tuhan sonangan naruh di saleleng-leleng naik. Itu fakta saudara. Sehingga dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan dia mampu mengosongkan dirinya, meninggalkan tahta kemuliaannya hanya untuk saudara dan saya yang sesungguhnya tidak punya arti apa-apa. Hanya makhluk-makhluk yang sangat lemah. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Garis bawahi Bapak dan Ibu. AHP ulun dari batado, ditong-tongan di rumah tanggam amang, ditong-tongan di rumah tangga minang. Asal mau loh. Asal menguluh. AHP. Asal engkau seperti bencana tanah liat yang masih bisa dibentuk. Asal kita masih seperti bencana tanah liat yang masih sekalipun mungkin selama ini perjalanan itu sudah melempem, sudah lari dari jalur, tetapi Allah sanggup membentuknya. Karena itulah dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia itu seperti tukang periuk membentuk. Periuk itu seperti itulah Tuhan membentuk saudara dan saya seturut dengan rancangannya.
Itu rupanya tanah liat ini saudara, ada saatnya tanah liat itu tidak bisa lagi dipakai. Kalau tanah liat ini sudah menjadi keras dia, tidak bisa lagi katanya ya, dimasukkan ke air pun tidak bisa lagi dibentuk. Kalau sudah terlalu keras dia akan dibuang, dihancurkan. Makanya saya katakan tadi, selama kita masih seperti bejana tanah liat yang bisa dibentuk oleh Tuhan, apapun dilakukannya bagi kita. Puji Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengeraskan hati, sudah menutup pintu, kita sudah terbuang dari hadiratnya. Itu yang harus boleh kita imani, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu yang harus boleh kita imani di dalam kehidupan ini. Imani dengan benar. Molo HP dulu di Bataro HP asa terpasu-pasu rumah tanggaku. Asa terpasu-pasu yanakku. Asa terpasu-pasu kerejoku. HP uloku mah kan harus seperti itu saudara. Harus ada timbal baliknya. Kalau Tuhan mau melakukan, mengorbankan apa saja demi kehidupan saudara, demi masa depan rumah tangga kita, kehidupan kita, bukankah kita juga mengapresiasinya? Apapun harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kalaupun tidak sebanding itu, tapi apapun dengan sekuat tenaga kita harus kita lakukan. Itu harus ada di dalam benak pikiran kita saudara. HP ulau kuma asa ruau merminggu, HP ulau kuma asa ruau merpungu, HP ulau kuma asa buyau martamiang, HP ulau kuma asa buyau ibadah di rumahku. Apapun harus kita lakukan, karena Tuhan melakukan apapun. Itu hebatnya saudara. Itu luar biasanya Tuhan kita, yang sangat apresiasi, yang sangat kreatif, memunculkan hal-hal yang boleh kita lakukan di dunia ini. Dan firman Tuhan mengatakan tadi, saudara kasih nama Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perkataan ini bagi saudara dan saya hari ini. Saudara tahu kehidupan saudara masing-masing. Saudara yang tahu bagaimana kita punya pekerjaan, bagaimana kita punya rumah tangga, bagaimana kita punya ekonomi, saudara yang tahu. Tetapi Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu kuat. Kuat tadi bukan karena apa yang kita punya, tapi kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Jika firman Tuhan mengatakan supaya kita boleh mengambil dan mempergunakan apa dikatakan tadi ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan mampu berdiri. Kita disuruh saudara supaya kita boleh kuat, supaya kita boleh bertahan dan bangkit menjadi pemenang melawan segala tipu muslihat iblis itu. Kita disuruh mengambil dan mempergunakan seluruh senjata, ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan? Ya, ayat yang ke-14 di sana dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ini yang pertama. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang, tahu kita ikat pinggang ya? Tetap ada di sini. Ikat pinggang ini untuk boleh membuat saya nyaman, ya, membuat kalau perempuan pakai ikat pinggang kan lebih cantik dia. Kita nyaman, kita lebih penampilan kita lebih bagus, ya. Ya kita berjalan, tidak ada yang dikhawatirkan. Jadi dikatakan tadi berikat pinggangkan kebenaran dalam hidup ini saudara, dalam hari-hari kita supaya kita boleh kuat di dalam kuasa Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kebenaran yang adalah firman Tuhan harus tetap ada di dalam hidup kita, yang harus kita sampaikan, yang harus kita pertontonkan
kepada sekeliling kita dimanapun, kapanpun. Hasit tongani, manang nasit tongi, ikon pasakatota do amang roh taminang, ikon pabuaota do, ikon ulaota do, di sudah ngolutaon, di dia pe gulmit ngoluta. Itu maksudnya berikat pinggang kebenaran. Hasit tongan. Apa itu yang menjadi kebenaran? Segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalaupun itu sulit. Kalaupun itu mungkin mengorbankan sesuatu. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Molo hasit tongani naga biadong setabi di pamangata. Naga biadong di sudi akka ulaut kamu akadongan. Orang lain akan terberkati oleh karena kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Orang lain akan boleh memuji Tuhan. Oleh karena apa yang boleh kita kerjakan tersebut. Dan satu lagi, tidak akan ada lagi saudara yang kasih nama Tuhan, celah iblis untuk boleh mendakwa saudara, mendakwa saya, kalau kebenaran itu tetap menjadi patokan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Mula kasih tongan itu udah tahulah, kamu amang doh taminang, jangan dong be sedia dalam nisibolisi, naing menuduh kita, naing mabaik kita kali manang medeli. Dari pagi firman Tuhan diingatkan, tipu muslihat iblis itu sangat luar biasa, mencoba mindset cara berpikir kita, hati kita. Dia sangat pintar dan sangat pintar saudara. Iblis itu lebih tahu dari kita, lebih tahu dari manusia. Karena umurnya entah berapa ribu tahun sudah saudara. Berarti kita tidak bisa mengalahkan di dalam Tuhan. Itu hal yang sangat-sangat mungkin. Karena firman Tuhan, karena Tuhan Yesus mengatakan imanmu yang mengalahkan dunia. Tetapi itulah pekerjaan ilah-ilah zaman itu saudara. Tipe muslihat iblis yang sering kita tidak sadari di dalam kehidupan kita. Yang mencoba membuat kita berkompromi dengan cara berpikir kita yang salah. Dengan perasaan yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu dikatakan tadi yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita saudara, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita belajar tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, kasih tongan. Nakatai pe kita nasi tongi matadok. Karejo pe kita nasi tongi mataula. Dalam banyak hal saudara. Supaya itu menjadi kekuatan dan sebaliknya tidak menjadi celah bagi kita. Dikatakan yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Berbaju jirahkan keadilan. Ini pun diingatkan bagi kita saudara, supaya kita terus belajar bersikap adil dalam hidup ini. Bersikap adil dalam hidup ini. Dengan keadilan yang tentu bersumber daripada firman Tuhan. Bukan keadilan karena patokan cara berpikir kita saudara. Berbaju jirahkan keadilan. Yang ketiga dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya saudara yang kasih nama Tuhan, kaki ya, Tuhan menginginkan. Kenapa dia tadi mengatakan, firman Tuhan mengatakan kakimu berkasutkan kerelaan. Kenapa enggak tangan kita atau mulut kita, supaya seperti yang dikatakan tadi yang pertama, berikat pegang kebenaran. Apa yang kita kerjakan itu, kebenaran yang kita lakukan itu kiranya boleh tinggal, boleh menjadi berkat, atau kalau kita bicara kaki, boleh berbekas bagi orang yang boleh merasakannya. Apa yang kita kerjakan itu bukan hanya sebatas teori, tetapi betul-betul
dimaknai, dihidupi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Berkasutkan kerelaan. Ya. Ayat yang berikutnya dikatakan saudara, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman. Perisai kan apa namanya? Seperti tameng itu ya. Menghalau kalau ada pedang, kalau ada tembakan, perisai ini yang boleh kita buat menangkis segala serangan itu. Itulah iman percaya. Supaya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, saudara, kita harus percaya kepada belas kasihan Tuhan. Kita telah ditebus, kita telah dipanggil, kita telah diperuntukkan. Iman itulah yang kita pergunakan. Karena seperti kita katakan tadi, sering kita dituduh, sering kita diperdaya oleh segala hal di dalam kehidupan ini. Suku juga menuaing, bahasa sipata medeli kita, sipata kale nomor dalanon. Bukankah karena kita tidak mampu mengendalikan pikiran ini? Betul, saudara. Bukankah karena kita tidak mampu mengendalikan perasaan atau hati kita, sehingga kadang kita lemah, kadang kita tidak mau tahu, ya, kita mundur, kita acuh tak acuh, semangat itu tidak terus bagi kita. Itu karena ilah-ilah zaman itu, karena tipu muslihat iblis sering menuduh kita, memperdaya kita, saudara. Karena itu iman yang ada pada kita itu harus kita tangkis. Jadi amang dokoto inang molo sipata merdosa peho alani sesuatu hal di gereja kah, ya, di tengah-tengah rumah tanggai, kita harus tetap berpikir positif kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, datang kepada Tuhan. Supaya kita tidak dilemahkan oleh itu. Supaya kita tidak diperdaya oleh kesalahan, oleh kebodohan, oleh kelemahan yang kita lakukan. Ay molo salah mangulahok kita, molo salah medok kita, buladong kakurang hata. Coba jorin aku kamu. Atur hato si polisi menuduh kita kan? Mati mau, berdosa ho. Mati mau. Ya, coba dulu. Ketika kita pernah salah, ketika kita pernah berdosa, atau dalam perkataan kah, dalam perbuatan, atur hato di mana makerjoi pikiran tau. Mati mak, salah beho. Abe. Atur hato di mana makerjoi nyon, rohaon. Akhirnya nang robe umar minggu. Dalai bang umar tamiyang. HP sudah ada jual mengalami on. Seharusnya kita yang punya iman datang saja kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Tuhan, salah naking songono kataku, naking salah mengulai aku nau. Tuhan pasti dengan tema-tema. Puji Tuhan. Alai bolotor taoloi do. Naidok ni si polisi do hatta mateo. Kau kan seperti ini, kau kan seperti ini. Akhirnya kita takut, saudara. Iblis itu sangat cepat mendakwa setiap orang dalam kebodohan, kelemahan, dosa yang dilakukan. Hati-hati, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Hapor siaw naong ihoi, yun ba nombo? Tohodo salau, alai robaho tu debata, berlujuk ko tu imana. Unang ngoloh dia totoi, si polisi pikiranmu, dia totoi si polisi roham, lebih berdeli ho. Jadi ke depan mari kita pahami itu, saudara. Puji Tuhan. Pergunakan perisai iman, jangan mau terlalu gampang dituduh. Karena Allah sudah berkata di dalam Roma pasal yang ke-10, tidak ada yang benar satupun tidak. Karena itulah Tuhan datang memberikan pengampunan kepada kita. Tapi bukan menjadi pembelaan bagi kita, saudara. Alayon ang gabi bergait-gait, bukan menjadi pembelaan. Ay berjuru di mata, jangan, saudara. Jangan menjadi dipermainkan. Hati-hati, saudara. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, ya kan? Kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
tori tembaki do hita, tori turu do hita, tori kerejoi do hita. Akhirnya buyar kapor siomi, alai bolo dipakai hodo gugur satu katai memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu saudara di kepala. Ya, kepala ini kalau berperang kan harus dijaga. Kalau dalam kereta kita makanya dikatakan pakai helm kalau jatuh supaya jangan pecah kepalanya. Yang mengartikan saudara pikiran ini. Ya. Pikiran ini harus betul-betul kita bersihkan, kita jaga. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Kita teringat dengan analogi cerita lalat dan lebah. Ya kan? Lalat yang hanya suka dan hinggap kepada yang jorok, kepada yang kotor, akhirnya dihasilkan penyakit. Tetapi lebah yang hanya suka hinggap di bunga yang indah, sehingga menghasilkan madu yang sangat manis. Saudara kasih dalam nama Tuhan, pikiran kita pun mari kita bawa terhadap pikiran-pikiran yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Itu makanya Paulus mengatakan segala yang indah, segala yang mulia, segala yang baik, segala yang mendatangkan kebaikan, pikirkanlah itu. Mata pikir ya buah karungan. Terimalah ketopong keselamatan. Pikiran ini sangat betul berpengaruh dalam pertumbuhan iman kita, saudara. Mari kita terima firman Tuhan menerangi pikiran kita. Mari kita berpikiran positif selalu dalam hidup ini. Di tengah-tengah rumah tangga banyak intrik, saudara. Banyak trik yang dilakukan oleh iblis membuat kita sebagai suami istri mungkin sikit-sikit tegang, sikit-sikit naik darah tingginya. Mari kita ingat firman Tuhan, terima ketopong keselamatan, supaya pikiran kita tidak sampai dikerjai oleh iblis itu, membuat kita kalaupun berbeda persepsi, berbeda pendapat, undang kami sampai berbeda. Ate, puji Tuhan. Terima itu. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang membangun, yang dikatakan oleh Paulus itu. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang berguna, yang mendatangkan kebaikan, pikirkanlah. Jadi kita tidak mau dikecoh, saudara, supaya kita kuat. Kalaupun ada persoalan, selesaikan dengan cepat. Ya. Kalaupun ada hal yang menggelikan, menggelisahkan, mengecewakan, selesaikan dengan cepat. Karena itu tergantung di sini, saudara. Kalau kita belum mengatasinya, maka hati kita pun akan boleh berdamai. Kalau kita boleh bisa mengajak pikiran ini berdamai, hati itu pun akan boleh berdamai. Kalau kita mengatakan, ya sudahlah, maka hati kita pun akan boleh mengikutinya, saudara. Tapi kalau tidak, akan boleh berlanjut, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ya, akan boleh berlanjut. Dikatakan ayat yang selanjutnya, dan pedang roh yaitu firman Allah. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Segala sesuatu kita lawan dengan firman Tuhan. Supaya engkau kuat di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Tetap firman Tuhan yang kau dengar itu. Firman Tuhan tadi mengatakan, ambillah dan pergunakanlah. Jadi apa yang sudah dikatakan tadi, diajarkan kepada kita, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, terimalah itu, amenkanlah itu, pergunakanlah itu, terus sehari lepas sehari. Mempergunakan senjata ini, saudara, sama itu dengan, ya kalau Pak Arwan di sini dari tentara kan, tidak ada tentara yang langsung bisa menembak dengan mahir tanpa latihan yang terus menerus. Tidak ada itu, saudara. Sekalipun senjata itu dipegangnya, terus di sampingnya, tanpa dia pernah memakai, mempergunakan itu, senjata itu akan menjadi
Jangan-jangan senjata makan tuan. Jadi senjata itu menembak dia sendiri karena nggak tahu dia mempergunakan kan. Jadi artinya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tadi, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, bersikap adil, ya, kaki kita berkasutkan kerelaan dalam menyampaikan firman Tuhan, mempergunakan perisai iman, kita harus pergunakan setiap hari. Kita harus belajar mempergunakannya Bapak dan Ibu. Belajar terus mempergunakannya. Tidak ada orang yang hebat imannya, yang tiba-tiba, nggak ada itu. Nggak ada orang yang bisa dengan luar biasa. Paulus saja yang sudah ahli Taurat, jago berkhotbah saudara, karena dia doktor teologi, 3 tahun dia dibentuk, baru dia diizinkan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman. Kita pun seperti itu. Jadi kopakeo tadi amang ganupari di tengah-tengah di ngulu tahun. Boleh di tengah-tengah di rumah tangga ta, belajar mahita, memakai hatani di bata, memakai haporsiaon nadong dihitai, mamakke to di perbedian nadong dihamunai ganupari. Ya. Bolo di tengah-tengah di rumah tangga. Jadi bolo tu kadang perlu naking persoalan. Kita gampang menyelesaikannya karena kita ingat firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bolo inata do perjulu na mangatusi, inata mamadok. Bah, taksungo nih. Kata itu kata mamadok. Bisa kita belajar itu saudara? Puji Tuhan. Bolo amata do na perjulu mangatusi, amata mamadok. Unang berlanjut perang dingin. Molo tukadong pe hakurangan dia ka parsorion di par rumah tangga ini, boy cepat selesai. Molo tung hurang pe si debu-debu ini. Ya. Oleh karena persoalan ekonomi yang boleh kita alami di hari-hari ini saudara, mari kita berkaca kepada firman Tuhan, andalkan imanmu. Apa kata firman Tuhan? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Puji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan melepaskan engkau. Tetapi aku akan menolong engkau. Aku akan boleh memberikan jalan keluar kepadamu. Itulah firman Tuhan tadi. Itulah firman Tuhan tadi. Kalau kita tadi terjebak ke dalam satu persoalan yang tidak kita sadari, pakai perisai imanmu, pakai porsiomi. Unang pala madili huwala ni. Unang pala berbeda huwala ni. Unang pala sumurut huwala ni. Pakai perisai iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan memberi kelepasan, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan tidak akan sampai membuat kita tergeletak, saudara. Kalau kita boleh sungguh-sungguh boleh memakainya, kekasih di dalam nama Tuhan. Mari kita pergunakan ini. Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dengan apa kita kuat? Dengan mempergunakan perlengkapan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah ada diberikan kepadamu. Ngadong dihoinang, hatari di bata ngadong diho. Ngadong diho, ede puji-pujian, naung diatusiho. Itu janjikan. Perdengarkan, nyanyikan itu kapanpun dan dimanapun engkau mau. Firman Tuhan yang telah engkau dengar terngiang di dalam telinga dan pikiranmu. Roh itu yang ada padamu, semangatkan, nyalakan tetap. Jangan biarkan tidur, latihlah. Teruslah itu kita perbuat saudara hari lepas hari. Itulah yang membawa kita kuat berkemenangan di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita berkemenangan melewati hari-hari ini. Saya katakan tadi saudara yang kasih nama Tuhan, Allah mau melakukan apa saja untuk hidup masa depan rumah tanggamu dan rumah tangga saya. Untuk masa depanmu hai para pemuda. Kenapa kita tidak mengapresiasinya? Kenapa kita tidak lari kepadanya?
Kenapa kita tidak kerahkan seluruh kekuatan kita untuk mencari Tuhan? Kenapa kita tidak tinggalkan segala ketakutan ini? Kenapa untuk mencari sesuap nasi kita mampu, berdosa pun kita mau, saudara. Padahal itu hanya sesuap nasi yang mungkin menjadi penyakit bagi kita. Karena bukan berkat. Tetapi di dalam Tuhan ada kehidupan yang boleh menjamin. Kenapa enggak kita lari? Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, kuat, hendaklah kamu kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Dikuatkan Tuhanlah kita Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Dipergugui mah porsiau miamang dotoinang. Dipergugui mah kita di hari-hari ini ngulu tahun. Pirma todim, pirma todita. Nalaho mardalan di Portibion. Bulotungah HP na masa di Portibion, pirma todita. Marlas diroha mah kita lap dogo tuhata. Marsanga mahimana donganan mah kita. Itu dia pe kita lau. Puji Tuhan. HP na masa di Portibion, di mana madongan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita. Roh Kudus bekerja, apapun yang datang kepada saudara, apapun yang mencoba, membatalkan, mengintimidasi, mendakwa, menuduh saudara, maka pakailah perisai iman. Pakailah firman Tuhan yang saudara dengar. Dia akan mampu memberikan kemenangan bagi kita. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Puji ho o Tuhan di bayan asin roha.
Tuhan di mana sini Iawana konmon Iawana Natino busmon Natino ala diale Tuhan ala diale Tuhan Dio pautar bainau sonang di jolot sonang di jolot di sonang di sonang parlas biro hama parlas biro kita na berdalanun memuji-muji Tuhan memuji Tuhan Martabi yang Martabi Allah diale Tuhan Allah diale Tuhan Dio mau tarbainau sonang di jolom sogot di jolom di sonang para lojongau Tuhan para lojongau Tuhan pinor silame Lorsi Magido ausian ko Magido ausian Asini roham Asini Alani ale Tuhan Alani ale Tuhan Dio bau Tarbainau sonang di jolom Sogot di jolom Allah diale Tuhan Allah diale Tuhan Tarbainau sonang di jolong Sogot di jolong di sonangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.